Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai kenaikan gaji antara PNS dan pegawai swasta. Kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil karena pemerintah akan menaikkan gaji sebesar 8% di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari. Kementerian Keuangan telah menetapkan jadwal realisasi pencairan kenaikan gaji pegawai negeri sipil maupun TNI dan Polri beserta pensiunannya. Kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan dilaksanakan mulai Januari tahun 2024. Total anggarannya sebesar Rp52,4 triliun. Jumlah anggaran itu digelontorkan untuk 8% kenaikan dari gaji pokok PNS, TNI, dan Polri, serta 12% dari pensiun pokok penerima pensiun, terdiri dari anggaran untuk pemerintah pusat Rp26,9 triliun dan daerah Rp25,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan kesiapan anggaran itu tersedia saat konferensi persar APBN dan Nota Keuangan tahun 2024 pada 16 Agustus tahun 2023 lalu, setelah Presiden Joko Widodo membacakan Nota Keuangan di DPR. Untuk tahun depan itu totalnya Rp52 triliun untuk hal ini, yaitu kalau kita lihat dari komposisinya adalah untuk PNS pusat anggarannya Rp9,4 triliun. Untuk pensiunan tadi 12% itu, anggarannya tambahan Rp17 triliun, dan untuk PNS daerah kenaikan 8% adalah Rp25,8 triliun, ujar Sri Mulyani Menteri Keuangan. Dengan kenaikan 8%, maka gaji PNS meningkat sesuai dengan besaran. Sebagai berikut. Golongan 1 Rp1.685.664 sampai Rp2.901.420. Golongan 2 Rp2.183.976 sampai Rp4.125.600. Golongan 3 Rp2.785.752 sampai Rp5.180.760. Golongan 4 Rp3.287.844 sampai Rp6.373.296. Sekarang, bagaimana nasib pegawai swasta yang salah satunya karyawan pabrik mengenai kenaikan gajinya? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan pihaknya bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan perwakilan buruh dan pengusaha akan membahas soal upah minimum Provinsi tahun 2024. UMP 2024 itu, masukan buruh minta 15%, masukan nanti akan digodok di Depenas sembari kita akan matangkan PP 36-nya yang akan mengatur tentang pengupahan. Sebelum saya lanjutkan, tolong like, subscribe, dan tekan loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lainnya mengenai perusahaan, pasar ekonomi, dan upah pekerja. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjutkan. Ida menjelaskan penetapan UMP harus dihitung baik-baik, jangan sampai keputusan nantinya merugikan pihak pengusaha atau buruh. Kita akan dengarkan baik pengusaha maupun buruh di Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini yang akan merekomendasikan kepada Menteri. Adapun penetapan UMP tahun 2024 akan diumumkan selambat-lambatnya pada bulan November ini. Adapun formulasi perhitungan UMP yang digunakan adalah mengacu pada inflasi tambah pertumbuhan ekonomi kali alfa. Inflasi yang dihitung adalah inflasi provinsi dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September berjalan. Ida menyebut UMP tahun 2024 memungkinkan untuk naik, tetapi besarannya akan dihitung dulu. Indikatornya adalah ekonomi Indonesia saat ini sudah tumbuh di atas 5%, dengan inflasi yang cukup terkendali. Karena kalau ada pertumbuhan ekonomi, inflasi terkendali, nanti kita akan sampai pada kesimpulan data yang kita gunakan adalah dari BPS, ujar Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan.
Apabila rekan-rekan ada aturan yang ingin dibahas, yang luang lingkupnya seputar perusahaan, pasar ekonomi, dan upah pekerja, tulis saja di kolom komentar, atau kontak saja di akun media sosial saya. Mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan rekan-rekan. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.